من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Hadirin jamaah masjid Musholla Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat, memberikan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan daripada sebagaimana biasa, akan membaca salah satu hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni sampai kepada Al-Haditsus Salasun, hadis ke-30 tentang akhbarul ardi. Akhbarul ardi, ya. Bumi yang akan memberi kabar kita, bumi memberi berita kepada kita, ya, judulnya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al ayatal karimah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi suatu saat hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu adalah potongan ayat dari Zalzalah, surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perlu diketahui hadis tersebut adalah nisful Quran, ya, setengah daripada Al-Quran. Kalau sulusul Quran adalah Qul huwallahu ahad, ya. Tapi kalau setengahnya itu adalah surat Az-Zalzalah. Jadi suatu saat ketika Nabi membaca ayat ini sampai ayat yauma izin tuhaddisu akhbaraha, di mana pada satu hari dunia akan memberi kabar, bumi ini akan memberi kabar kepada kita. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata setelah membaca ayat tersebut, Nabi berkata kepada sahabatnya, atadruna ma akhbaruha, apakah kamu mengetahui apa kabarnya, apa yang akan diberitakan oleh bumi tersebut kepada kita? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya, yang lebih mengetahui dibandingkan saya, dibandingkan para sahabat. Kemudian qala, Nabi memberitahu, akhbaruha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Nanti itu dia akan memberi kabar. Apa kabarnya? Bumi akan menjadi saksi bagi setiap seorang hamba, ya, baik yang lelaki atau perempuan ataupun budak atau yang merdeka, memberi saksi terhadap apa? Bima amila ala dhahriha, terhadap apa-apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di atas bumi, ya. Jadi ayat tersebut yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, apa yang akan diberitahu oleh bumi kepada kita, nanti bumi akan mengabarkan kepada kita, dia akan bersaksi bahwasannya segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, dia akan berkata dan akan bersaksi. Taqulu, seakan-akan dia akan berkata, amiltu fi yaumi kadza kadza wa kadza, fahadhihi akhbaruha.
Ya, seperti engkau akan berkata, aku melakukan hal tersebut pada hari ini di sini begini. Jadi sangat detail dan tidak bisa diganggu gugat ya, tidak bisa dipalsukan. Nah, di sini kemudian para ulama menjelaskan makna daripada alfatnya. Tuhaditsu akhbaraha aitun bi'u amma waqa'a ala dhahriha min khairin aw syarrin. Jadi bumi ini nanti akan mengabarkan terhadap kita pada yaumul qiyamah apa-apa yang pernah kita lakukan daripada kebaikan ataupun keburukan. Wa min salihin aw talihin. Baik perilaku yang baik atau yang tidak baik. Ya. Kemudian makna daripada akhbar sendiri, akhbar itu adalah al-amrul ladzi yaqa'u minal insan aw alaihi sawa'un kana khairan aw syarran. Ya, perilaku suatu perkara yang dilakukan oleh manusia, baik perilaku tersebut baik ataupun buruk, itu namanya akhbar. Ya. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni mensyarahkan hadis ini adalah hadhil ard kam syahidat ala dhahriha min dulmin. Jadi dunia ini, bumi ini sudah berapa banyak menyaksikan kezaliman di atas dia. Ya, coba kita bayangkan kalau seandainya kita yang melihatnya. Seandainya bumi ini dia punya rasa, terus melihat sesuatu yang buruk di hadapan dia, kira-kira dia mau berkata apa? Terus kalau seandainya yang kita lakukan yang baik, dia juga akan berkata apa? Ya, kalau Nabi SAW itu bisa mendengar apa-apa yang dibaca oleh langit tersebut, oleh tanah, jamadat, batu, asjar. Ya, Nabi bisa mengetahui bahkan menjawab. Ya, karena dalam riwayat suatu saat Nabi berjalan dengan Imam Ali bin Abi Thalib di antara gang-gang kota Mekah. Kemudian kata Imam Ali, setelah beliau berjalan, kemudian cerita Imam Ali, demi Allah, aku mendengar barusan ketika aku berjalan bersama Rasulullah, itu semua batu-batu, pohon-pohon semua mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun menjawab salamnya mereka. Ya, itu yang baik, kesannya baik, dan Nabi bisa mendengarnya, itu responnya. Wa kam marra 'alaiha min ahdasin wa kam tataba'at 'alaiha al-masyahid was-suwar min salihin aw talihin. Dan berapa banyak kejadian yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, terus menerus disaksikan. Ya, bumi akan menjadi saksi terus. Min salihin aw talihin, baik yang berperilaku di atas bumi tersebut yang orang yang baik ataupun perilaku buruk. Walaupun udah dihilangin bekasnya, umpamanya saksinya, tempatnya itu udah dihilangin, udah dimusnahin, tetap ya, ini kan Allah Ta'ala, Allah yang bikin aratnya. Mau dihilangkan saksi-saksi tersebut tidak akan bisa. Tsumma nasiya ahlaha ma sana'u 'alaiha walakinnaha baqiyat muhtafizatan. Baqiyat bikulli ma waqa'a fawqa dhahriha. Kemudian nanti penduduk yang ada di langit ini, di bumi, penduduk yang di atas bumi ini, mereka lupa dari apa-apa yang pernah mereka lakukan waktu dia hidup di bumi. Tapi ya, walaupun mereka lupa atau melupakan atau sengaja, ya, itu telah terjaga, telah tersimpan bikulli ma waqa'a fawqa dhahriha, terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di atas bumi tersebut. Ya, jadi jangan pernah takut. Jadi amal baik yang kita lakukan pun akan dicatat sama Allah Ta'ala. Walaupun nggak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada yang memuji, ya, tidak pernah dikenang, tidak pernah diberitakan oleh orang lain. Wa sawfa tahdutsu bi amalin nas yaumal qiyamah. Wa sawfa tuhadditsu bi amalin nas yaumal qiyamah. Dan itu nanti akan
dia akan mengabarkan. Bumi tadi akan mengabarkan kepada kita nanti pada hari kiamat apa-apa yang telah kita perbuat. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, nanti kita semua akan mendapati, setiap manusia, apa-apa yang pernah mereka lakukan di bumi. Ya, seperti nyata dia melakukannya, dikabarkannya itu seperti nyata. Wa sawfa tashhadu fi dzalikal yaumir rahib, dan dia akan bersaksi pada hari yang menakutkan tersebut, ala kulli insanin bima janat yadahu, terhadap apa-apa yang pernah dia lakukan dengan tangannya tersebut. Waktu di dunia tangannya dibuat untuk apa? Nah, yang lebih mengherankan lagi apa? Ajibun amru hadzal insan wa gharibu sya'ni yadhunnu annahu in fa'al munkar khafiyah aw ata bil qabihi mustatiran ba'idan anin nas wa ba'idan an nadaratihim al jarihah faqad naja minal adab. Ya, sungguh heran terhadap seseorang yang mengira ketika dia melakukan pekerjaan yang munkar, tersembunyi, ya, kemudian jauh daripada orang, nggak ada orang-orang yang melihatnya, disangka dia akan selamat daripada azab Allah Ta'ala. Ya. Wa ma yadril miskin annal makan alladhi irtakaba fihi al-ma'siyah sayashhadu 'alaiha. Dia nggak tahu, ini orang miskin tadi, dia yang meremehkan bahwasannya dia akan selamat. Dia nggak tahu bahwasannya tempatnya tadi yang dia melakukan maksiat, dia akan menjadi saksi. Tempatnya itu akan menjadi saksi. Wa annal arda allati masya 'alaiha wa wati'aha biqadamaihi satashhadu ala amalihi wa tukhbir bima fa'ala fi tilkal lahadhat. Ya. Dan juga tempat yang dia jalan, yang dia pijak di bumi ini, semua akan bersaksi dan akan mengabarkan bahwasannya si fulan melakukan ini di tempat ini jam sekian. Allati kana ghafilan fiha an rabbih, yang dimana pada saat manusia lalai, dia bermaksiat, dan dia disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyaksikan daripada yang dia perbuat melalui benda-benda ataupun jamadat yang dia pernah injak di muka bumi tersebut. Wallati qadahu ilaiha asyaiton. Nah, mungkin pada saat itu dia sedang dipimpin, ya, hawa nafsunya, keinginannya oleh syaitan. Fahadha huwa Rasulullah as-sadiqul masduq alladzi la yaqul illa haqqa wa la yatakallamu illa sidqa. Ya, ini adalah Rasulullah SAW yang beliau adalah jujur, yang dijujurkan. Ya, beliau ini mempunyai sifat jujur, yang mengakui kejujurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak berkata kecuali benar, wa la yatakallam illa sidqa. Ya, semua perkataannya pasti benar, jujur, tidak ada yang disembunyikan. Yukhbiru antil kal haqiqah allati nasihal insan. Ya, jadi hadis tersebut Nabi ingin mengabarkan kepada manusia, takutnya pada hakikatnya, ingin mengabarkan hakikatnya, bahwasannya apabila manusia ketika lalai di muka bumi, dia mengira bahwasannya dengan maksiatnya terselubung tersebut, nggak ada yang mengetahuinya, dia bakal selamat. Ya, dari sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia agar tidak ada yang lalai. Nanti itu semua akan menjadi saksi. Ya. Wahya annal makan waz zaman wa annal ashhar wal ayyam saufa takunu syahidah ala amal insan yaumal qiyamah. Nanti semuanya, tempat, waktu, bulan, hari, itu semua akan menjadi saksi terhadap amal manusia yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Walaysa hadza bimustahilin ala qudratillahi azza wajal. Itu adalah bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
falladzi antaqal insan sawfa yantiqul jamad wan nabat. Allah taala mampu menjadikan lisan kita bicara. Emang asalnya lisan itu bisa bicara sebelum diciptakan manusia? Kan nggak tahu kita. Tapi Allah menjadikan bagian anggota tubuh kita salah satunya bisa bicara. Jadi Allah taala yang menciptakan kita bisa berbicara dari lisan kita, maka Allah taala sangat mampu untuk menjadikan meja ini berbicara, tanah berbicara, ya. Benda mati berbicara, an-nabat hewan berbicara, tumbuh-tumbuhan berbicara. Enggak mustahil, wayantikul hawas wal a'dha. Ya. Jadi semua panca indera ini tiba-tiba kebalik. Mulut yang biasanya bicara Allah tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu alsinatuhum. Ya, semuanya akan berbicara gantian sekarang. Ya, di akhirat mulut kita ditutup sama Allah taala. Yang bicara apa? Tangan, kaki, tanah, semua itu yang menjadi saksi. Udah cukup di dunia mulut kita buat bicara. Tinggal kita pikir-pikir. Kita pernah berbicara apa yang menguntungkan kita di akhirat? Ya. Wa sadaqallah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Nanti di hari kiamat Allah tutup mulut-mulut manusia dan Allah taala akan berbicara dengan tangan-tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi dari apa-apa yang pernah mereka perbuat waktu di dunia. Ya. Jadi itu sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Dulu 100 tahun yang lalu kalau ada orang bicara sama kita, seandainya kita flashback ke 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, ada orang bicara lewat benda mati, disangka orang gila kita. Tapi sekarang kita melakukannya, mempraktekannya. Ternyata benda mati ini kita bicara, kita mendapatkan apapun dari benda mati ini. Justru kita ketergantungan sama benda mati ini, ya. Jadi itu sangat mungkin dan sangat rasional. Apa? Sesuatu yang dulunya itu tidak berbicara nanti akan bicara dan kita akan mempercayainya. Ya, seperti MP3 atau apa, kita mendengar musik zaman dulu pakai piringan itu, kita bisa mengeluarkan suara. Kalau sebelum ada itu nggak tahu, suara itu taunya orang hanya dari mulut. Setelah ada teknologi, piringan hitam bisa mengeluarkan suara. Akhirnya kita bisa menikmatinya. Benar, keluar suara, ada hurufnya. Handphone mengeluarkan suara, TV mengeluarkan suara. Kita mengikrarkan dan mempercayainya dan menikmatinya. Dulu mungkin 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu kita disangka orang gila kalau kita berbicara dengan jamadat tadi, benda mati tadi. Berarti apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah yang berbicara itu tidak mesti mulut, tapi nanti semua akan bisa berbicara. Kalau kita lihat lagi, mulut bagian daripada anggota badan kita kan. Kenapa Allah pilihnya lisan? Ya, kenapa Allah pilihnya mulut, enggak yang lainnya? Bahannya mulut dan tangan apa bedanya? Sama-sama daging kan? Ya sudah, enggak ada bedanya. Suatu saat nanti gantian, mulut enggak dikasih bicara, tangan sama-sama bagian dari manusia. Dia akan bicara nanti. Dan itu sangat rasional. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi qara'a yauman minal ayyam hadhihi surah al-karimah hatta wasala ila qaulihi yauma izin tuhaddisu akhbarha. Jadi suatu saat Nabi ketika membaca surat ini, surat Az-Zalzalah, ketika nyampe yauma izin tuhaddisu akhbarha, kemudian fasala ashabahul kiram. Nabi nanya sama sahabatnya. Ya tadi ya. Atadruna
itu soal munabbah. As-soal al-munabbih al-musyir ila qudratillah. Itu pertanyaan ngetes. Pertanyaan yang ngetes biar sebenarnya kita ketika membaca ayat ini, kita pernah merenungin nggak bahwasannya nanti kita akan dikasih kabar oleh tanah, oleh benda mati. Pernah nggak kita merenunginya? Nah, Nabi waktu itu ketika membaca surat Zalzalah menanyakan hal tersebut kepada sahabatnya. Waradda alaihi ashabahu raddu adabin wa waqarin. Allah wa rasuluhu alam, ya. Itu jawaban tandanya seorang beradab kalau ditanya sama guru, ya. Lebih baik kita bilang wallahu alam. Ya, kecuali kecuali dia lagi nanya beneran, nanya sesuatu, ya kita kasih tahu infonya. Tapi ntar di ujungnya dikasih tahu, ditambahin wallahu alam. Ya. Biar kenapa? Biar kita seakan-akan yang bener cuma dari ana. Ya, tapi ditambahin yang info dari kita tadi wallahu a'lam. Setelah kita kasih infonya wallahu a'lam. Itu adabnya. Ya. Ini ajaran daripada sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna yubayyinu lahum salawatullahi alaihi tilkal haqiqah allati yanbaghi an yadhaha al-insan nasba ainaihi. Di sini Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di dunia ini. Wahya annal insana lan yudayyi min amalihi syai'un. Poinnya adalah agar manusia tidak menyia-nyiakan daripada apa-apa yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Fal ardu tashhadu bima sana. Ini tanah, semua jamadat ini akan menjadi saksi dari apa-apa yang telah kita perbuat. Wat tabi'ah tantiku bima amila wa sayakunul jaza ala qadril amal. Ini semua alam ini dia akan berbicara, akan berucap, ya, dari apa-apa yang telah kita perbuat. Dan wasayakunul jaza ala qadril amal. Balasannya gimana? Kita waktu di dunia melakukan hal yang baik atau tidak? Ketika kita melakukan hal yang baik, sesuai daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fama ahmaqa dzalikal maghrurul jahil alladhi ya'malu syarru ba'idan 'anil nas dhannan minhu annahu sayuflit min adzabillah wa yanju min hisabihi. Alangkah bodohnya orang yang tertipu, yang mereka melakukan amal buruk jauh dari orang, dia ngira kayaknya bakal selamat ya. Iya, selamat di dunia. Ya, hati-hati di akhirat. Ya. Jadi pengadilan akhirat itu ada, semuanya akan diadili di akhirat secara satu-satu, ya, dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya surat Az-Zalzalah ini itu sebagai renungan untuk kita, ya, bahwasannya bumi ini sudah tua, ya, sudah, kalau seandainya dia bisa bicara, dia mungkin udah gerah dengan banyaknya orang-orang yang zalim yang tinggal di atas muka bumi ini, ya. Nah, dari situlah, di sini Nabi SAW memberikan agar kita ini sadar. Coba baca lagi pelan-pelan ayat tersebut, ente renungin lagi ayat tadi. Itu nanti dia akan jamadat tersebut, benda-benda mati, semua mereka yang akan menjadi saksi, mulut kita yang tidak akan bisa bicara, ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tadi daripada tambahan, surat Zalzalah adalah nisful Quran, ya. Disebut Nabi, surat Zalzalah itu pahalanya seperti nisful Quran. Kenapa kok begitu? Al-Ikhlas thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran, ya. Kenapa? Di sini ulama
menyebutkan karena di surat ini fi hadhihi surah yuhaddidu mas'uliyatul insan. Di surat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bagaimana batasan-batasan tanggung jawabnya manusia nanti di akhirat itu seperti apa. Makanya dijadikan seperti nisful Quran. Ketika kita baca ayat ini, coba ambil terjemah Al-Quran. Apa maksudnya? Kok sampai dibilang nisful Quran? Apa hikmahnya? Disebutkan orang Nasrani, dia berkata dan dia meyakini amana bil masih tanju min adzabin nar. Yang percaya dengan Isa Al-Masih, dia akan selamat dari api neraka. Orang Muslim, wal muslimuna fi usurihim al-mutakhallifah i'taqadu bihadhihi al-aqaid wa dhannu annahum min ummati sayyidina Muhammad fal jannatu masiruhum. Ya. Orang-orang muslim di sepanjang perjalanan dari mulai Nabi Allah Adam sampai yaumul qiyamah, mereka meyakini dengan akidah-akidah ini. Akidah apa? Akidah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala akan masuk surga. Orang yang beriman dengan rukun iman, salah satu daripada rukun iman yang wajib kita ketahui, itu adalah tanda daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Ya. Kita beriman kepada yaumul akhir, kita beriman kepada hari kebangkitan, itu adalah benar dan wajib kita yakini. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, engkau bakal mati juga. Sungguhnya engkau bakal mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah yang kau inginkan, siapapun. Ingat, sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Pasti akan berpisah dengannya. Enggak engkau yang akan ditinggal, atau engkau yang akan meninggalkan duluan. Dengan cara engkau dihianatin atau dengan cara seperti apapun, ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Dan beramalah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi ganjaran sesuai dengan apa-apa yang kau amalkan. Ya. Akhrajahu Asy-Syairazi wal Baihaqi. Kemudian renungan daripada surat Zalzalah juga adalah la budda min yaumin tuzalzilul ardu kulluha wa hadha yaumul qiyamah. Jadi nanti akan ada hari, dan itu hari yang pasti terjadi apa? Bumi ini goncang seluruhnya. Ya. Kita mungkin sering dengar dan mungkin kita menyaksikan beberapa gempa yang ada di Indonesia atau di belahan dunia manapun. Itu bagian kecilnya. Kita mengimani itu ada, bumi ini bisa bergerak. Walaupun keadaannya mustaqir tetap begini, tapi kita mempercayainya dengan adanya berita-berita gempa tersebut. Nah, jadi wahadzal wada, keadaan kita begini nih, bumi tidak bergerak, ini wada yang sementara. Ada kalanya nanti, coba pikirin bangun tidur, matahari terbit dari sebelah timur, dari sebelah barat, ya. Wa tara syamsa tasyrik thumma taghib wa hadha wad'un muaqqatun. Ya. Kita terbiasa dengan bangun pagi, bangun kita melihat matahari terbit dari timur. La budda min yaumin tuzalzilul ard wa hadha yaumul qiyamah. Nanti pada hari kiamat, ya. Fa idza zulzilatil ardu zilzalaha ay idzan tahatil hayatud dunya. Apabila nanti kehidupan sudah berakhir, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan nanti bumi akan mengeluarkan seluruh isi-isinya. Tidak ada satupun yang tidak tersisa, semuanya nanti keluar semua.
Nah, pada saat itu fi hadhihi sa'ah al-asibah la yanfa'u fiha illa al-amalus salih wal istiqamah wa ma'rifatullahi azza wa jalla. Pada hari kiamat tersebut tidak akan manfaat di dalamnya kecuali amal baik kita, keistiqomahan kita kepada Allah, dan rasa ma'rifah kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu doang. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada di mana saat hari tidak akan memberikan manfaat anak-anak dan harta kecuali hati yang suci daripada dosa-dosa, penyakit-penyakit hati, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah huduhu faghuluhu thummal jahimu salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Ya. Jadi nanti orang-orang yang pelaku kedzaliman, ya, baik dia yang muslim atau yang bukan muslim, dia akan kaget, dia akan hancur, dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai-rantai besi, ya, akan dibawa ke neraka Jahim, Jahannam, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tentang pandemi Covid ini, apakah juga ini bagian dari penentuan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah hukuman misalnya? Bagaimana menurut Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti segala musibah apapun, ya, menjadi ujian buat kita. Kalau kita sabar dan tidak mengeluh kepada Allah taala. Musibah apapun ringan, bukan kayak Covid nih. Kita nggak sabar, jadi malapetaka buat kita. Ya. Jadi tidak semua musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai iqab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga tidak semua musibah yang Allah kirimkan kepada kita itu hanya sebagai faktor alam aja. Ya, tapi itu yang perlu kita ketahui adalah segala musibah apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita hanya bisa bersabar dengan musibah tersebut. Kemudian kita tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh kepada manusia, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap beramal yang baik dan husnuzon kepada Allah taala. Yang penting itu, ya, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin segala apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua ada umurnya, semua ada waktunya, mau manusia mau bumi, ya. Jadi musibah apapun itu pasti akan ada akhirnya, nggak akan mungkin begini-gini aja, ya. Itu harapan daripada husnudon kita yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Boleh kita berharap seperti itu. Allah Ta'ala bilang, ana inda dhanni abdi bi falyadunna bima syaa. Aku terhadap prasangka hambaku. Kita berharap, kita berprasangka yang baik dengan musibah ini, dengan catatan kita tetap, ya, memperbaiki amal baik kita. Kita tetap koreksi apa-apa yang pernah kita lakukan. Sekaligus kita memberi kabar kepada yang lain yang nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan jadikan selalu musibah itu adalah sebagai ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kita yakin di dunia ini masih ada orang-orang yang baik, yang berzikir kepada Allah, yang ikhlas. Dari mulai zaman Nabi Adam ada yang baik, ada yang buruk.
Di zaman Nabi Musa ada nabinya, ada yang ngaku Tuhan. Ya. Selalu ada kayak begitu. Tinggal kita ini mau di posisi yang mana? Ketika kita dihadapkan seperti itu, kita mau berada di posisi yang mana? Keberpihakan kita di sebelah mana? Ya, ada musibah apapun, pada saat itu ada musibah Nabi Musa mau dibunuh, mau dikejar-kejar orang yang ngikutin Nabi Musa, ya dia selamat. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya yang mengetahui musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada musibah tersebut. Tapi tetap musibah-musibah yang Allah turunkan itu kita jadikan sebagai renungan kita. Ya, agar kita tetap memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.